Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi belajar Laravel ya. Jadi kita bakal coba belajar atau melihat sebuah case yang akan sering terjadi ya. Jadi di sini gue udah masuk di Laravel, masih pakai Laravel 9 ya gue ya. Gue bisa habis konfigurasi environment ya di sini. Kayak biasa, Postgre belajar Laravel, Postgres ya. Di sini gue mau bikin satu kolom lagi dalam user ini yang namanya balance ya, big integer balance. Jadi gue mau show ke lu sebuah kasus ya yang sering terjadi di sini. Jadi di sini juga gue pengen nambahin satu di model gue ya. Di sini ada yang namanya balance ya. Jadi kalau lihat di sini ada tambahan di variable ini balance. Oke. Terus tinggal lu migrate aja PHP artisan migrate fresh ya. Karena gue ada DB sebelumnya. Terus di seeder ini gue perlu bikin 10 ya, 10 user nggak apa-apa. PHP artisan DB seeder ya kayak biasa. Seed gitu. Ini kayaknya kecilan gak sih? Bentar. Oh, migrate dulu ya. Ini gua harus pakai default dah 0 gitu ya. Migrate fresh gitu. DB seeder. Ini kayaknya kecilan, gue coba ganti dulu ya preference-nya supaya kita bisa lihat ya teman-teman dia appearance di mana nih kira-kira ya, di font kali ya. Oke, di font nah ini gue ganti ke 25 ya, semoga kelihatan nih. Oke, sip. Gue PHP artisan migrate udah, seeder juga udah ya. Gue coba lihat di sini, gue refresh, harusnya udah ada sih di dalam user ya. Nah, di sini. Oke, sip ya. Ada 10 data harusnya sesuai dengan dummy kita ya. Nah, di sini gue mau ngasih lu sebuah case soal transfer ya, PHP artisan make controller. Gue pengen bikin satu controller di dalam transfer execute controller adalah sebuah i ya, executable invoke. Ini ya. Jadi di sini kasusnya kayak gini teman-teman. Gue pengen bikin SRC namanya, atau mungkin SOF ya, source of font. Jadi ada user. Ini gue bikin find gitu misalnya, jangan ada di request gitu, lalu SOF DOF gitu. Jadi user find request DOF gitu. Nah, ini ada skema transfer di sini. Dari SOF ya, transfer dari SOF dari source-nya lalu ke DOF. Nah, ini kira-kira ngapain ya? Gampang aja ya. Dari SOF kita akan kurangin ya, SOF balance-nya kita akan kurangin dengan request amount ya. Lalu DOF balance-nya kita akan tambahin dengan request amount. Nah, sederhana ya. Tinggal SOF-nya tinggal kita save, DOF-nya juga kita tinggal save. Lalu coba kita return response JSON, misalnya message sukses. Udah gini ya. Coba gue bikin satu endpoint ya di sini di dalam routes-nya nih. Jadi routes lalu post gitu ya, transfer boleh gini. Transfer aja lalu ke execute controller. Kayak gini. Kelas ya, jangan lupa titik komanya. Oke, coba kita execute ya. Nah, di sini PHP artisan serve. Gue coba jalanin dulu web servernya ya untuk Laravel kita nih. Untuk sekarang gue pengen setting di balance-nya dulunya initial balance ya. Jadi di sini gue pengen set balance-nya di angka 100 atau 400.000 ya, 400.000. Nah, kayak gini. Oke, sip. Gue coba update dulu ya.
Sekarang tinggal kita coba bikin ya di Postman kita hit endpointnya. Jadi di sini gue coba open dulu di sini. Agak nge-lag ya, nggak apa-apa. Oke. Tinggal kita coba HTTP gitu ya. Localhost transfer. Ini gue udah sempat bikin sih tadi ya. Lalu metodenya post kayak biasa. Bodinya jangan lupa ya. Bodinya lalu row di sini ada JSON ya. SRC-nya dari 1 ya. ID-nya SRC ya, SOF ya. SOF, DOF-nya ini gue pengen transfer ke user nomor 2, amount-nya misalnya 800 perak, betul ya, berapa ya, 1800 dah. Gini ya, biar kelihatan perubahan-perubahannya ya. Oke, gue pengen coba transfer nih, set gitu ya. Apa yang terjadi? Harusnya sukses aja nih, nggak ada error ya harusnya. Oke, bentar, kok agak lama dia ya. Bentar, ini kenapa nih? Kok lama banget nih? Oke, sukses ya ternyata ya. Jadi di sini kalau lu lihat di DB kita di sini apa yang terjadi? Ya harusnya tinggal kurangin aja ya. Kurangin yang lama lalu tambahin yang baru. Nah, ini. Sederhana, ya sederhana banget ya. Simple banget, simple. Tapi lu harusnya harus tahu di sini sebetulnya akan masalah ya. Permasalahan pertama adalah kita nggak menggunakan yang namanya transaction. Jadi kita harus ubah dulu di sini pakai yang namanya transaction ya teman-teman. Mungkin pakai DB gitu, gini, lalu transaction. Supaya apa? Supaya nanti kalau ternyata terjadi ini ya, terjadi error ketika di DOF-nya, misalnya SOF-nya berhasil nih dikurangin 300.000 gitu misalnya. Tapi di destination-nya ketika di save gagal, ya harusnya dibalikin dong 300.000-nya ya, jangan dihilangin. Kalau gitu ntar nasabah kita komplain ya, uangnya kemana nih, dibuang gitu ya. Oke, di sini gue pakai use request ya, supaya request ini bisa dipakai di dalam scope kita di sini. Gue coba masukin ke dalam sini ya. Ini. Oke, sip, aman ya. Jadi di sini adalah yang sudah kita modifikasi pakai transaction. Sehingga nanti ketika di sini berubah gitu atau terjadi error di DOF-nya, maka SOF ini harusnya di rollback ya. Perubahannya tidak dianggap yang sebelumnya kita rollback. Tapi harusnya di sini ada problem yang kedua, teman-teman. Nah, ini yang kita mau bahas di sini. Jadi problem yang kedua adalah ketika user A, user 1 dan user 2 mengalami yang namanya race condition atau ya intinya dia akses barengan tapi datanya data yang lama gitu ya. Jadi gini teman-teman, misalnya si A dan si B ini kasusnya adalah si A dan si B sama-sama nasabah bank ya, nasabah bank kita. Dia mengakses akses transfer di waktu yang sama, di detik yang sama, di millisecond yang sama gitu ya. Dia klik transfer nih. Di sini dia ada account ya, di sini account gitu ya. Ini akun, nomor akunnya adalah 111 gitu ya. Nah, di sini lalu di sini dia mau transfer ke 222 gitu ya. Sederhana banget di sini. Oke. Sederhana ya. Jadi dia transfer gitu ya. Oke, dia transfer berapa, Bang? Oke. Dia transfer berapa kayak gitu ya. Tapi di sini sekarang dia punya balance yang berisi 400.000 gitu ya. Nah, gini. Nah, di 222 ini dia punya balance misalnya 10.000. Ini harusnya udah disuspend nih 10.000 nih. Oke ya. Oke, ntar ini gua harus nyambungin titik dulu ya. Ini. Terus di bawah sini si B ini secara barengan, nah, dia transfer dari 333 ke dalam yang namanya akun yang sama ya, akun 111. Jadi yang ini ngurangin, yang ini nambah gitu ya. Misalnya di sini
balance-nya dia ini 1 juta gitu ya. Tuh 23, 123. Ya, di sini balance-nya 400.000 gitu ya. 400.000. Ini dia transfer ya. Oke, jadi dari sini ke sini. Lalu dari sini ya dia titik ya. Nah, dia barengan nih, A sama B ini barengan di detik yang sama, di menit yang sama, di millisecond yang sama. Cetes gitu ya. Dengan asumsi codingan yang kita execute sekarang, apa yang terjadi teman-teman? Jadi di sini dia akan ngambil query, dia akan nge-query nih. Dia akan transfer senilai 10.000. Nah, apa yang terjadi? 400.000 ini akan dikurangin dengan 10.000 lalu disimpan. Seharusnya berapa? Seharusnya 390.000 ya. Dan di sini seharusnya jadi 20.000. Oke. Lalu di sini berapa? Misalnya ditransfer 900.000 gitu ya, 900.000. Dia berkurang 900.000. Jadi di sini harusnya dia bernilai 1.300.000. Nah, terus masalahnya di mana, Bang? Inilah masalahnya. Ketika dia akses barengan, dia sudah ambil nih 400.000. Ketika dia update hasilnya 390.000. Tapi di lain sisi, dia ini berapa nilainya? 1.300.000. Harusnya kan gak gitu ya. Harusnya 1.300.000 atau 1.290.000 seharusnya segitu kan. Tapi enggak teman-teman. Yang terjadi adalah siapa yang cepet-cepetan, siapa yang duluan nyimpen nih, maka dia akan ditiban gitu sama yang lebih akhir. Misalnya di sini dia udah set 1.300.000, tapi yang akhir ini yang terakhir tuh dia berapa? Dia ini di set di angka 390.000, maka nanti uangnya jadi 390.000. Padahal sudah ditransfer 900.000 gitu. Nah, ini masalahnya teman-teman. Makanya entah itu MySQL ataupun MySQL ya, MySQL ataupun Postgre, dia menyediakan yang namanya table atau row lock ya. Jadi row-nya di lock ya teman-teman. Jadi satu row ini, satu baris ini kita akan kunci dia nilainya sehingga apa? Sehingga user yang lain gak bisa update datanya ke sana. Jadi di sini ketika kita select di sini, kita bisa lock row-nya di angka 400.000 gitu misalnya. Sehingga di sini dia nggak bisa tuh execute update. Kenapa? Karena di lock. Apakah nanti error? Enggak error. Dia akan nungguin sampai ini berhasil nyimpen atau selesai menyimpan, baru dia bisa execute. Tapi ini harus aware ya teman-teman, nanti bisa jadi deadlock kalau teman-teman nggak ngelakuin commit ataupun rollback ya. Jadi di sini ya intinya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga bisa kita tanganin masalah yang ini, gitu ya. Oke. Terus Laravel gimana caranya? Laravel kita bisa pakai yang namanya, nah di sini kita nih pakai yang namanya log for update ya. Jadi di sini lu bisa pakai titik 2.2 ya, lalu log for update, sehingga nanti di sini SOF ini nggak akan bisa diupdate karena di log ya. Nah, sehingga nanti dia akan diambil di log row-nya. Nantinya siapapun yang mau update dia harus nungguin log ini dibuka. Nah, itu kuncinya, harus nungguin, sehingga aplikasi kita mungkin dia akan mengalami performance yang lambat. Tapi it's okay kalau misalnya yang dipertaruhkan adalah uang yang tidak konsisten seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini kita coba jalanin query teman-teman ya, ini harusnya tetap jalan ya. Ntar ini kok nge-lag banget ya. Ini harusnya coba gua hit ulang. Harusnya aman ya. Nah, aku coba send.
Nah, harusnya nggak ada masalah, sama aja ya, sama yang sebelumnya. Tapi ini lebih aman dan safe kalau kita melihat kasus yang tadi itu. Oke. Jadi Laravel jangan lupa bisa pakai yang namanya log4j. Itu aja. Thank you.